Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddini amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma afina fi abdanina wa asma'ina wa absarina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memperbanyak dan mempertebal rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling abstrak, dengan mengimani bahwasanya semua yang ada pada diri kita, baik yang menempel di tubuh kita maupun yang kita tinggalkan di rumah kita, semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lisan kita tergerak untuk mengakui dan berikrar bahwasanya semua itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak membaca hamdalah. Tidak cukup dengan itu, kita juga berusaha sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan menundukkan seluruh anggota tubuh ini untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah dan mengorbankan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu kita juga memperbanyak sholawat serta salam yang kita limpahkan dan kita lantunkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, segenap tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Harapannya dengan memperbanyak hamdalah untuk Allah, sholawat dan salam untuk Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan waktu dan ilmu, diberi istiqomah agar kita bisa menjalankan kebaikan-kebaikan selama kita berada di atas muka bumi ini, dan kelak diberikan kelayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan syafaat pada hari akhir. Kita selamat dari murka dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meraih kemenangan dengan dimasukkan ke dalam surganya, dan diberi nikmat yang lebih besar daripada itu, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini saya pengen bercerita kepada panjenengan tentang sesosok pemimpin yang namanya seringkali disebut secara berulang-ulang oleh kaum muslimin ketika mereka sedang berada dalam satu kondisi yang tidak mengenakan. Wabil khusus ketika kaum muslimin terpojokkan oleh musuh-musuh agama Islam. Seperti hari ini ketika di awal-awal bulan Oktober terjadi sebuah peristiwa
yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tufanul Aqsa. Tufan Al-Aqsa. Sebuah proyek perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslimin Palestina untuk mengambil kembali tanah-tanah yang sudah diokupasi dan berhasil dikuasai oleh penjajah Zionis. Tapi tentu perlawanan itu tidak gratis. Ada harga mahal yang harus dibayar. Sebagaimana dulu ketika bangsa kita ini ingin meraih kemerdekaan, maka banyak nyawa, maka banyak tenaga, harta yang harus dikorbankan. Banyak warga masyarakat kita yang syahid, baik karena tertembus peluru atau terus kemudian mereka wafat mati di medan perang. Begitu pula dengan yang terjadi di Palestina. Ketika umat Islam dalam kondisi seolah-olah sangat terhimpit, ketika umat Islam dalam kondisi seolah-olah benar-benar tidak berdaya, bagaimana tidak, umat Islam itu dalam sensus yang terakhir jumlahnya mencapai 1,5 miliar. Jadi data statistik menunjukkan bahwasannya secara kuantitas umat Islam itu tidak bisa dibilang sedikit. Karena jumlahnya 1,5 miliar. Tapi yang 1,5 miliar ini seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa ketika salah satu tanah yang paling disucikan dan disakralkan oleh agama direnggut dengan kekerasan. Yaitu tanah Palestina, termasuk di dalamnya Al-Masjidul Aqsa. Dalam kondisi seperti ini seringkali kita terus kemudian bermimpi, berandai-andai. Kalau saja kita ini umat Islam memiliki sesosok pemimpin yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, maka pasti umat Islam akan segera bisa membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman orang-orang Zionis. Mimpi ini selalu membayangi pikiran kita. Angan-angan ini seringkali menggelayut di dalam benak kita. Bahwasanya suatu saat kita akan memiliki pemimpin yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, yang akan membawa kita meraih kemenangan, membebaskan tanah Palestina dan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman kaum Zionis. Kita diajak bersama-sama, digandeng untuk bisa kembali menunaikan sholat di Masjidil Aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ini ketika memiliki mimpi untuk memiliki dan mempunyai pemimpin yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi, seringkali tidak melakukan apa-apa. Yang sudah melakukan apa-apa cenderung memilih jalan yang instan. Di antara sekian banyak umat Islam yang 1,5 miliar ini, kira-kira siapa yang cocok untuk dijadikan sebagai Salahuddin Al-Ayyubi? Seolah-olah semua masalah umat yang saat ini dihadapi oleh kaum muslimin akan selesai ketika Salahuddin Al-Ayyubi muncul.
Dan pola pikir yang seperti ini memiliki dampak yang cukup negatif bagi pergerakan umat Islam. Karena apa? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, kita disibukkan untuk mencari pemimpin yang bisa mewujudkan kebangkitan. Sehingga kita lupa sehebat apapun pemimpin itu, kalau di dalam tubuh kita masih ada penyakit, pemimpin itu tidak memiliki cukup pembantu untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Hari-hari ini, apalagi nanti menjelang pemilu, kita sibuk nyari pemimpin. Bagi pendukung pasangan A akan mengatakan permasalahan bangsa ini, permasalahan umat Islam akan selesai kalau si A menjadi pemimpin. Pasangan B juga seperti itu, pasangan C juga seperti itu. Menganggap bahwasannya ketika pemimpin itu sudah dipilih, sudah diangkat, semua permasalahan ini selesai. Padahal pemimpin itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan sekelas A, jangankan sekelas B, jangankan sekelas C, sekelas Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak mungkin bisa merebut Al-Aqsa, membebaskan Palestina sendirian. Napa jenengan pernah mendengarkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan heroiknya, dengan gagahnya mengendarai kuda, mengangkat pedang, lalu kemudian dia membebaskan benteng-benteng Palestina sendirian? Salahuddin Al-Ayyubi itu perang sendirian apa bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu? Bersama-sama. Enggak mungkin Salahuddin Al-Ayyubi sendirian. Itu yang pertama. Kita sibuk mencari pemimpin itu, tapi kita lupa ketika pemimpin itu nanti sudah diangkat dan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kitanya tidak siap, maka pemimpin ini ibarat pemimpin yang lumpuh karena tidak didukung oleh kekuatan dari bawah. Yang kedua, seringkali kalau kita mengeluh-elukan Salahuddin Al-Ayyubi sendirian, maka yang muncul adalah kultus individu terhadap sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Membuat kita lupa tentang adanya sebuah konsep yang namanya amal jamaah. Semua keberhasilan umat Islam itu dilakukan secara bersama-sama. Jangankan Salahuddin Al-Ayyubi, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu berpikir, sehebat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak didukung oleh pribadi-pribadi yang hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibnul Khattab, Uthman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya, kok sepertinya Islam itu agak berat untuk bisa nyampe ke bumi Indonesia. Kalau seandainya, niki seandainya mawon nggih, karena sudah berlalu, yang menjadi sahabatnya Nabi Muhammad itu kok orang-orang seperti kita. Seandainya niki Bu, saya bukan berarti kok terus kemudian ngenyek merendahkan jenengan, boten. Cuman kalau kita lihat realitanya, seandainya Nabi Muhammad itu pembantu-pembantunya, penyokong-penyokong dakwahnya adalah orang-orang yang seperti kita, sepertinya kok agak berat. Bukan berarti kita tidak bagus, cukup bagus. Tapi kita itu kualitasnya susah menyamai kualitasnya para sahabat. Seperti itu.
Maka jangan heran kalau sahabat-sahabat itu dikatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai khairul qurun, generasi terbaik yang pernah dilahirkan oleh rahimnya umat Islam. Nah, kita ini sudah terlalu lama hidup dalam kultus individu seseorang. Oke? Kalau dipimpin oleh ini pasti kita akan jaya. Nyatanya kita dipimpin oleh orang-orang yang kita sangka akan membawa kita kepada kejayaan, tapi justru membawa kita dalam jurang degradasi. Tak seperti itu toh. Karena apa? Kita terlalu mengandalkan satu orang, bapak-bapak ibu. Nah sekarang, bukan hanya sekarang, Nabi kita sudah mengajarkan. Satu orang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kalau mau satu orang ini menyelesaikan masalah, harus didukung oleh tim yang kuat. Dan itu yang mulai difahami oleh orang-orang barat. Makanya sekarang dalam banyak film, itu pahlawan-pahlawan, superhero itu tidak ada yang kerja sendirian sekarang. Jenengan semerap Kapten Amerika, itu sekarang nggak kerja sendirian. Dia bekerja sama dengan Iron Man, kerjasama dengan Spider-Man, membentuk sebuah tim namanya, enggak ada yang ngerti ini, alhamdulillah nih begitu. Membentuk tim namanya The Avenger, terdiri dari kumpulan-kumpulan superhero. Penjahat terakhir yang dia kalahkan adalah Thanos. Di sisi yang lain, jenengan semerap Superman. Itu sekarang juga nggak kerja sendirian. Dia dibantu oleh Batman, dibantu oleh Wonder Woman, dibantu oleh Aquaman, membentuk sebuah klub namanya Justice League. Nah, ada filmnya semuanya itu. Dan ini mulai difahami oleh mereka. Kita sudah mengenal konsep amal jama'i, aksi kolektif ini sejak zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak terpaku pada satu sosok. Benar, pada saat itu ada namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ini hanya menjadi juru bicara resmi. Di bawahnya banyak sosok-sosok manusia yang namanya bahkan tidak pernah dikenal oleh sejarah, tapi bisa saja nama mereka lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang Salahuddin Al-Ayyubi. Dampak negatif yang ketiga, ketika kita terlalu mengandalkan satu orang, maka akan memunculkan sebuah paradigma dan mentalitas yang mengandalkan pemimpin untuk mengatasi segala permasalahan. Nek wis mari milih, kalau sudah selesai memilih, ya sudah, saya serahkan semua tugas dan tanggung jawab ini kepadamu. Selesaikan urusan kita. Dan itu merupakan sebuah kesalahan besar. Oke? Oleh sebab itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dipunmuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen mengambil sudut pandang generasinya Salahuddin Al-Ayyubi. Bahwasanya sekali lagi Salahuddin Al-Ayyubi tidak bekerja sendirian, tapi beliau memiliki satu generasi yang siap untuk menyokong perjuangan beliau membebaskan Masjid Al-Aqsa. Maka hari ini tidak mungkin satu kelompok, tidak mungkin satu organisasi, tidak mungkin satu negara bekerja sendirian membebaskan Palestina itu dari cengkeraman kaum Zionis. Kita harus bekerja sama, kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk membebaskan tanah yang sudah diwakafkan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab tersebut. Tidak ada lagi istilahnya kita terlalu mengandalkan ego komunal.
Sing penting kelompokku ndak ada lagi. Kita sama-sama beragama Islam dan tanah itu adalah tanah yang sudah diwakafkan kepada kita semuanya dengan menutup mata latar belakang background kita apa, kelompok kita apa, referensi politik kita apa. Selama kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tanah itu adalah tanah kita juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seringkali ketika kita menyebut nama Salahuddin Al-Ayyubi dengan segala bentuk heroisme dan kepahlawanan beliau, kita terus kemudian lupa bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah manusia. Manusia itu dia dilahirkan untuk menjadi sehebat Salahuddin dan orang-orang yang ada di sekelilingnya membutuhkan sebuah proses. Saya ingin kembali pada saat itu kondisi umat Islam hampir sama dengan kondisi saat ini. Pada saat itu tahun 1098 Masehi. Masjid Al-Aqsa dan Palestina itu tiba-tiba dikuasai oleh pasukan Salibis yang datang dari Eropa. Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1189 berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa dan merebut kembali tanah Palestina. Dari tahun 1098 sampai tahun 1189, rentang waktu yang hampir berapa tahun nih Bapak-bapak Ibu-ibu? 90 tahun. Oke? 90 tahun inilah masa untuk mempersiapkan Salahuddin Al-Ayyubi dan generasinya. 90 tahun. Nih pemilu di Indonesia itu sudah 18 kali ganti presiden. Nih presidennya tetap 5 tahunan. Oke, 18 kali. Sampai akhirnya bisa memunculkan generasinya Salahuddin. Nah, kita seringkali ingin langsung memiliki sosok Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kita tidak pernah membicarakan tentang proses munculnya generasi Salahuddin. Sepindah malih sekali lagi, Salahuddin itu manusia yang lahir, kemudian dia tumbuh besar, dia membutuhkan pendidikan. Nah, proses pendidikan seperti apa yang bisa nanti memunculkan sosok Salahuddin dan teman-temannya? Ini yang jarang kita bahas. Oke? Kita lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya euforia. Dengan hal-hal yang sifatnya formalitas. Ada seorang pemimpin kita lantik selesai, kalau nanti dia tidak sesuai dengan keinginan kita kritik habis-habis. Seperti itu. Tapi kita tidak atau jarang sekali memikirkan tentang bagaimana caranya kita bisa memunculkan dan mendidik generasi Salahuddin. Bukan hanya satu Salahuddin, tapi banyak Salahuddin Al-Ayyubi. Oke? Kita lebih senang mencari, tapi kita tidak terlalu senang mendidik. Maka Palestina itu jatuh secara resmi di tangan kekuasaan Zionis Israel pada tahun 1948. Sekarang sudah 2023. Berarti sudah berapa tahun Bapak-bapak Ibu-ibu? Sekitar 70-an tahun. 70 berapa nih nggih? 75 tahun.
Kita masih memiliki waktu berapa tahun untuk sampai 90 tahun? 15 tahun. Mosok kok gak ngenteni pemilu 3 kali lagi cah? Nggih? Enggak kan? Kita nggak ingin menunggu terlalu lama. Karena apa? Semakin lama kita mencetak generasi Salahuddin ini, maka semakin banyak warga Palestina yang menderita. Semakin banyak darah yang dikucurkan. Semakin banyak darah yang dikucurkan. Maka bagaimana caranya kita terus kemudian memunculkan sosok Salahuddin Al-Ayyubi ini dengan jumlah yang lumayan banyak. Di sini saya ingin mengedepankan dua hal seperti yang pernah dikatakan dan dilakukan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Salahuddin Al-Ayyubi dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk dari unsur pimpinannya, itu hampir semuanya lahir dari madrasah Ghazaliyah. Ya, apa yang diajarkan Imam Ghazali sehingga orang-orang itu bisa memiliki semangat dan daya juang yang sangat tinggi membebaskan Al-Aqsa. Ada dua hal yang pada saat itu diperbaiki oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika melihat realita yang ada di masyarakat, digambarkan di sini, menghadapi 3 masalah serius. Yang pertama dari aspek ekonomi, yang kedua dari aspek sosial, dan yang ketiga dari aspek politik. Dari aspek ekonomi, pada saat itu pemerintah menetapkan pajak yang sangat mencekik masyarakat. Ditambah pajak-pajak yang sudah diambil dari masyarakat ini tidak dikembalikan dalam bentuk yang cukup real untuk bisa dinikmati oleh kalangan umat Islam. Tapi banyak di antara pajak-pajak yang sudah diambil itu dikorupsi dan dimakan secara pribadi-pribadi oleh para pejabat yang korup. Ketika para pejabat ini tidak lagi memperhatikan masyarakatnya, maka di situ militer bermain tangan. Yang seharusnya militer ini menjaga wilayah kaum muslimin, mempertahankannya dari serangan-serangan luar, mereka malah bermain politik. Apa yang saya katakan ini menceritakan di zamannya Imam Ghazali nggih. Kalau ada kesamaan dengan hari ini, itu unsur ketidaksengajaan. Lalu ketika negara tidak hadir bersama dengan masyarakat, maka kehidupan masyarakat ini dikendalikan oleh para pemilik modal. Wabil khusus zaman dahulu para pedagang. Apalagi pedagang-pedagang yang ada pada saat itu adalah pedagang-pedagang yang culas, pedagang-pedagang yang tidak jujur. Mereka banyak melakukan yang namanya ihtikar, penimbunan barang. Agar bisa menjual barang-barang itu di waktu yang dibutuhkan dengan harga yang sangat mahal. Rakyat kesulitan untuk mengakses sembako. Rakyat kelaparan, tapi tidak ada yang tahu karena pejabatnya sudah terlenakan dengan kehidupan duniawi mereka sendiri. Barang-barang naik, dan naiknya itu tidak main-main. Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala menceritakan, orang kalau mau beli 1 karung gandum, itu dia harus jual salah satu rumahnya dulu. Gandum sekarung, bapak-bapak, ibu-ibu, harganya itu rumah 1. Nggak normal pada saat itu, dan ini memang terjadi.
Sampai ketika semuanya itu sudah berada dalam titik nadir, tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi, akhirnya mereka mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan secara syariat. Tidak sedikit dari mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, yang makan kucing. Saking tidak ada makanan yang bisa untuk disantap. Ketika populasi kucing semakin sedikit, jenengan tahu apa yang dimakan? Anjing. Ini semuanya diceritakan oleh Ibnu Asakir dalam kitab sejarah. Ketika populasi anjing juga semakin menurun, jenengan tahu apa yang kemudian jadi substitut pengganti? Mereka ngapunten, mulai mengkonsumsi manusia. Jadi pada saat itu di Mesir, ini di Mesir terjadi di Mesir. Jenengan bisa cek di banyak kitab sejarah dan disebutkan secara gamblang di Mesir itu terjadi penculikan besar-besaran. Siapa yang diculik? Terutama kalangan ibu-ibu yang tubuhnya melar ke samping. Diculik untuk apa? Jenengan tahu? Diculik untuk dimutilasi, diambil dagingnya, dijual di pasaran. Maka hati-hati nggih ibu-ibu nggih. Biasanya yang menjadi sasaran diceritakan oleh beliau adalah perempuan-perempuan yang berbadan besar dan yang keluar pada waktu malam hari. Ini sasaran. Keluarnya sendirian. Sampai segitunya loh bapak-bapak ibu. Ekonomi benar-benar hancur. Maka pada saat itu terjadi banyak kejahatan tindak kriminalitas. Perampokan, penyamunan, begal, di mana-mana. Ini dalam aspek ekonomi. Dalam aspek sosial, Imam Ghazali itu menghadapi kondisi di mana fanatisme itu semakin menggurita. Terutama fanatisme madhab. Kalau sekarang fanatisme kelompok dan preferensi politik. Zaman dulu, di zamannya Imam Ghazali, ya, sebelum Imam Ghazali benar-benar muncul dan menjelang Masjid Al-Aqsa itu dikuasai oleh pasukan salibis, kaum muslimin itu antara madhab satu dengan madhab yang lain saling berseteru, cekcok. Bahkan bukan hanya terjadi dalam ranah ilmiah, bantah-bantahan boten, tapi bahkan sampai berujung pada bentrok fisik. Tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Zaman dahulu yang namanya bubarin pengajian biasa. Sekali lagi saya bicara konteksnya zaman sebelum Imam. Kalau ada kesamaan, ya ini bukan unsur kesengajaan. Serius bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya bubarin pengajian itu biasa. Jangankan bubarin pengajian, khutbah Jumat, ketika yang khutbah itu tidak sesuai, ditarik turun. Jenengan pernah ada ketemu khotib Jumat ditarik turun gara-gara bukan dari satu kelompok? Dulu terjadi seperti itu. Benar-benar fanatik. Kalau bukan ustadz saya nggak mau ngaji. Dia pokoknya harus turun. Kalau bukan kelompok saya seperti itu pada zaman itu. Maka kerusuhan itu ditimbulkan bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi juga faktor sosio-religius. Karena faktor kemasyarakatan, karena faktor agama. Ditambah lagi pada saat itu yang namanya hiburan itu marak di mana-mana. Termasuk yang sering dilakukan oleh para pejabat. Bahkan tidak jarang orang yang selama ini disangka sebagai ustadz itu ternyata suka ngundang artis. Ini zaman dahulu loh ge. Jangan mikir macam-macam jenengan. Zaman dahulu. Para pejabat itu sudah biasa ngundang artis terus kemudian dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Ada yang sekali datang itu dibayar 1.000 dinar, 4 miliar. Karena 1 dinar itu 4 juta. Hari ini kurang lebih seperti itu. Artis sekarang nggak ada apa-apanya, sekali tampil paling 100 juta. Dulu sekali tampil 1.000 dinar. Bahkan ada salah satu sosok, dan ini diceritakan oleh sejarah. Mungkin di satu sisi beliau unggul, tapi di sisi yang lain tidak bisa dijadikan panutan. Dr. Majid Ihsan Al-Kailani menyebutkan, jenengan semerap sosok yang bernama Ibnu Sina. Tahu nggih? Ibnu Sina itu dokter yang paling terkenal, dokter nggih? Yang disebut sebagai Avicenna. Itu diceritakan oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kailani. Beliau itu pagi ngajar murid-muridnya ilmu kedokteran. Dia kan dianggap wah oleh kita kalangan kaum muslimin karena kepakarannya dalam bidang kedokteran. Tapi malamnya ketika dia menjelang tidur, sebelum dia beristirahat, manggil artis dulu. Dihidangkan itu yang namanya berbagai macam. Dan itu sudah lumrah, karena beliau juga terus kemudian mengajarkan beberapa pemahaman yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam satu bidang kedokteran bolehlah kita contoh, tapi dalam bidang yang lain tidak boleh. Dan banyak yang seperti itu. Dulu gajinya artis itu lebih besar daripada gajinya guru ngaji. Jelas nggih? Wong artis sekali datang digaji 1.000 dinar. Ulama digaji berapa? Digaji matur suwun. Seperti itu. Zaman dahulu nggih, zaman dahulu kalau ada kesamaan, nggak sengaja yang disengaja. Maka dalam tataran yang lebih praktis, agama itu hanya sebagai formalitas toh. Nggih? Al-Quran dibaca, nek ada wayahe kondangan. Selain kondangan dibaca? Enggak. Orang melakukan sholat, ya sekedar sholat. Tapi dampaknya tidak ada sama sekali. Orang Masya Allah pada saat itu bapak-bapak ibu-ibu, mohon maaf kalau ada yang tersindir, banyak yang pergi ke Mekah, banyak yang pergi ke Masjidil Haram. Untuk apa? Melakukan umroh. Tapi ya umroh sekedar, dampaknya apa? Mohon maaf loh, mohon maaf. Ini terjadi pada zaman dahulu. Kalau ada kesamaan, ya saya nggak tanggung jawab. Agama dijadikan sebagai formalitas saja. Ya, setiap kali ada acara diawali dengan pembacaan Quran, diawali dengan membaca sholawat-sholawat, diawali dengan nasihat agama, tapi tidak ada satupun yang membekas. Itu yang dihadapi oleh Imam Ghazali. Dalam aspek politik, karena umat Islam semakin terpecah, maka muncul kerajaan-kerajaan kecil. Benar, khalifahnya satu, tapi wilayah Islam itu terpecah-pecah menjadi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Seperti munculnya Mamalik, seperti rongrongan dari dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, termasuk puncaknya adalah serangan pasukan Salib. Ini yang dihadapi oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali mencari cara, ya apa carane orang-orang Islam ini kembali kepada asolahnya, kembali kepada asal usulnya, kembali kepada basicnya. Itu yang dilakukan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menghadapi pasukan salibis itu tidak mengajak umat Islam untuk berjihad. Karena berat bapak-bapak ibu-ibu berjihad. Taruhane nopo? Nyawa. Imam Ghazali ngajak, ayo kita maknai sholat kita lebih dalam lagi. Bahkan mungkin kerjanya Imam Ghazali lebih mendasar lagi. Ayo nek wayahe adzan cepet-cepet tonang masjid. Oke.
Sering kita sampaikan, gimana mau diajak jihad, diajak sholat abot. Gitu nggih. Sholat itu kan taruhannya nopo? Nggak ada taruhannya. Paling waktu kita terbuang. Berapa menit sih sholat itu? Mentok-mentok 15 menit kalau kita jamaah. Nih kita nggak jamaah, paling juga 1 menit selesai. Mboten bondo nopo-nopo loh, kita nggak mengeluarkan biaya apa-apa. Dulu sering ada istilah gini, mungkin jenengan tahu nggih? Kalau mau umat Islam ini bangkit, lihat jamaah subuhnya. Nih kula abot. Nggak usah jamaah subuh. Lihat berapa banyak umat Islam yang sudah hadir di masjid untuk menunaikan sholat Jumat sebelum azan berkumandang. Itu lebih gampang dan lebih realistis. Nek subuh masih banyak yang tidur alasannya. Tapi kalau Jumatan alasannya nopo? Kira-kira ngoten nggih. Niki yang sering saya kritik justru teman-teman dari Muhammadiyah. Karena seringkali saya khutbah di masjidnya teman-teman Muhammadiyah, itu naik mimbar yang datang kelutik 3 orang. 5 orang, 10 orang. Saya kalau khutbah Jumat itu sering dikira marah-marah. Sampean, lah aku ngomongi cagak masjid 10 orang baru datang ini. Kan khutbah Jumat itu sunnahnya pendek toh. Lah gimana mau dipendekin wong yang datang baru 10? Ini kalau di mazhab Syafi'i belum sah ini. Karena minimal harus 40. Nih ape dawa sakno sing teko disikan rek. Wis padha ngantuk iki khutbah kok suwe amat sih rek. Nunggoke sing guri-guri iku lho. Maka kalau jenengan pengen umat Islam ini bangkit, diberi kejayaan oleh Allah, teko nang sholat Jumat sadurunge azan. Wes, nanti setelah itu baru ngomong sholat subuh. Jumatane sik. Saya selalu sampai beneran, saya selalu ngomong kepada jamaah, wes daripada jenengan tekone yo telat, mau komat baru datang, khutbah Jumat ditiadakan ae lah. Ya podo-podo gak diringekno wae. Sing teko mburi gak bakalan mendengarkan, sing teko awal yo ditinggal turu. Lah kok seperti ini mau diberikan sosok-sosok seperti sholat? Kita ndak siap. Mau 10 sholahuddin, tetap kitanya yang ndak siap. Nanti akan muncul istilah dia itu pemimpin yang benar tapi lahir di waktu yang tidak tepat. Seperti inilah yang diperbaiki oleh Imam Ghazali. Oke. Dan yang kedua, Imam Ghazali itu main di tataran grassroots. Masyarakatnya diperbaiki, dan yang kedua beliau juga memperbaiki tataran para ulama. Kenapa kok ulamanya diperbaiki? Agar ulama ini satu, mereka tidak tersandra dengan yang namanya dosa masa lalu. Nek sudah tidak bisa diselamatkan dari dosa masa lalu, maka harus potong generasi. Wis sing tuwa-tuwa dongakno nak cepat rezeki ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan yang muda-muda. Yang kedua, para ulama yang tidak terus kemudian terkontaminasi dengan yang namanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit napa niki? Bahasa kerennya dalam bahasa Arab apa? Wahan. Wahan niku napa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia yang keterlaluan sampai takut mati. Ulama-ulama kalau sudah kena wahan, maka nanti akan jadi ulama yang suka menjilat. Ini dipotong semuanya oleh Imam Ghazali. Maka beliau bekerja dalam 2 tataran. Tataran masyarakat, akar rumput,
Bagaimana caranya kemudian masyarakat ini satu, kembali kepada agama yang benar-benar seperti dulu dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat. Yang kedua, dibenahi dari tataran ulamanya dulu. Kenapa kok nggak membenahi pemimpin? Pemimpin itu nanti akan muncul dari tangan para ulama dengan masyarakat yang sudah baik. Maka pada saat itu muncul yang namanya Nuruddin Zangki di tataran eksekutif. Muncul Salahuddin Al-Ayyubi di tataran militer. Bekerja sama, mereka berdua lahir dari madrasahnya Imam Ghazali. Nah, pemikiran ini nanti bisa panjenengan baca dalam dua kitab. Yang pertama judulnya Al-Munqidh Minadh Dhalal dan yang kedua adalah Ihya Ulumuddin. Siapa yang sudah membaca dua kitab ini, maka insya Allah dengan izin Allah loh nggih, dia pasti akan menjadi salah satu sosok yang dijadikan sebagai inspirasi kebangkitan umat Islam. Dan ini harus disebarkan di seluruh kalangan masyarakat. Bahwasanya kita ketika melakukan ibadah itu bukan tujuan. Hanya sebagai salah satu wasilah, batu lompatan untuk mencapai tujuan yang lebih agung. Sholat kita itu bukan tujuan. Tujuannya adalah tanha anil fasyai wal munkar. Puasa kita bukan tujuan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Haji umroh kita itu bukan tujuan. Kalau kita menganggap itu tujuan, saya yakin nanti jenengan pulang umroh, jenengan pulang haji, gak diceluk Pak Kaji muring-muring. Saya yakin. Nggih? Dan dia mulai menggunakan gelar H di depannya. Enggak cukup nanti gelar SH di belakangnya. Soalnya apa? Senengane sholat. SH itu singkatannya sholat. Nggih? Di belakangnya ada SP, sarjana lulusan puasa. Macam-macam. Bukan hanya itu, tapi bagaimana haji itu kemudian mengajarkan kepada kita ukhuwah. Mengajarkan kita untuk tidak sombong, mengajarkan kita untuk tidak berbuat zalim, mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Harusnya seperti itu. Sekarang kan enggak. Orang pulang haji, pulang umroh, balik ke kebiasaannya. Belas. Di sana rawajin sampai arbainan. Nggih? Tapi ketika pulang rumah, masjid samping omah ratau disopo. Sama saja kan. Lalu untuk apa kita pergi umroh, kita pergi haji? Yes, ngono gak usah umroh, gak usah haji mas. Loh gak begitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hal itu kita jabarkan menjadi 4. Oke, apa yang menjadi teori paling mendasar dari reformasi yang dilakukan oleh Imam Ghazali? Kenapa ini saya sampaikan, ngeten bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kita melihat Masjid Al-Aqsa Palestina dikuasai oleh Israel. Israel itu jumlahnya berapa sih penduduknya? Pinter. 5 juta nggak nyampe. 7 juta nggak nyampe. Daerahnya besar atau kecil? Saya kok membayangkan, ayo umat Islam 1,5 miliar ini, nah mengelilingi tanah itu didoni, banjir mereka. Jenengan bayangkan, ludahnya umat Islam yang jumlahnya 1,5 miliar, bisa nggak untuk mengalahkan orang-orang itu? Bisa, cuman ada nggak yang mau bergerak? Nggak ada. Karena apa? Nggak ada generasi Salahuddin, sosok-sosok yang kemudian mengkomandoi kita semuanya untuk melakukan perlawanan. Kita cuman bisa mengecam dan mengecam tok. Pemimpin umat Islam bersatu. Gitu nggih? Dalam rangka apa? Mengecam tok.
Kan punya pesawat, punya tank, punya berbagai macam. Ayolah perang dunia ketiga nggak apa-apa. Nanti kan akhirnya kiamat juga kan. Nah, tinggal seperti itu. Kita ini gregetan ngelihat ya Allah, itu negara-negara Arab kan di sekelilingnya kok tidak ada yang terus kemudian berani melakukan perlawanan. Ini rada bahaya ini. Itu kan Israel itu, tanah Palestina itu dikelilingi oleh negara-negara Islam. Kekuatan militernya nggak main-main loh. Tapi nggak ada satupun. Ada juga beraninya cuman mengancam-ngancam tok. Siapa? Iran, Hezbollah, yang Syiah itu loh. Tapi mereka juga cuman ngancam-ngancam tok. Nggak berani karena apa? Hakikatnya Syiah itu lahir dari rahimnya Yahudi. Kan seperti itu. Itu cuma sebagai pencitraan saja. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi masalah kita itu apa? Yang menjadi masalah kita adalah diri kita sendiri yang sudah kebanyakan kena penyakit wahan. Terlalu seneng dunia. Lawang dijak boikot aja gak gelem kok. Diajak boikot, ayo tolong. Barang-barang yang benar-benar mendukung agresi militer Israel itu jangan dipakai emoh. Kita cuman tidak pakai tok. Itu enggak mah. Penyakitnya ada pada diri kita sendiri. Dikasih seberapa banyak pun Salahuddin, kalau kita masih punya penyakit wahan, tidak akan pernah bisa membantu kita membebaskan tanah itu dari cengkeraman Zionis. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita benahi pola pikir kita, Bapak-bapak. Bahwasanya ilmu yang diajarkan kepada kita wajib untuk diamalkan. Bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu harusnya membawa dampak yang sangat besar bagi perubahan. Dan ketika kita sudah bisa melakukan dua ini, merubah pola pikir kita, perkara yang keempat, ayo kita lakukan amar ma'ruf nahi. Kenapa ini semua terjadi? Bukan karena kita, mungkin bukan karena kitanya yang kurang soleh. Tapi kitanya yang enggan untuk melakukan amar ma'ruf. Dulu orang mengatakan amar ma'ruf semua bisa, yang susah nahi mungkar. Sekarang saya mengatakan mau amar ma'ruf nahi mungkar saiki susah. Serius. Coba jenengan tadi sholat ke masjid, kebetulan rumahnya agak jauh. Dalam perjalanan ke masjid pasti ketemu orang dong. Ketika ketemu orang, niku meneng wae langsung lurus ke masjid atau nyapa? Nyapa tok utawi ngajak. Lah ayo Mas, sholat wis wayahe adzan iki lho. Nyapa tok apa sambil ngajak? Rata-rata yo nyapa tok. Jarang yang kemudian ngajak, ayo Mas sholat. Bapak-bapak sebagian ketika melihat istrinya ngapunten keluar nggak menutup aurat, kira-kira didiamkan atau langsung dinasihati? Sebagian dibiarkan. Nang ngarep omah kok nggak apa-apa kan? Bapak-bapak, kalau melihat anak-anak muda nongkrong jam 10 malam wonten ing pinggir-pinggir jembatan, apalagi Bojonegoro jembatane akeh. Nggih, kira-kira mereka akan diusir atau terus kemudian dibiarkan begitu saja? Nek orang sekarang lho nggih, beda dengan mbah-mbah kita zaman dahulu. Mbah-mbah kita itu ada orang yang seperti ini, diobrai, apalagi kalau sudah waktunya azan. Nongkrong nang kono, tak sawat pacul nggih. Sekarang biarkan. Jadi kita ini
Menghadapi masalah yang begini berat, salah satu alasannya karena kita malas melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sensitivitas kita terhadap kemaksiatan semakin hari semakin luntur. Karena apa? Kita memandang kemaksiatan itu sebagai sebuah hal yang biasa, lambat laun bukan hanya sekedar menganggap biasa, tapi naudzubillah min dzalik, kita akan terjun ke dalam. Ada di satu kampung orang sudah darurat narkoba, tapi masyarakatnya diam, ustadz-ustadznya diam, ulama-ulamanya diam. Selama anak-anak kita tidak jadi korban. Betul, awal-awal konsumennya bukan dari desa situ. Tapi kalau ini didiamkan terus, suatu saat, naudzubillah min dzalik, anak-anak, remaja-remaja, generasi-generasi baru akan jadi korban. Akibat apa bapak-bapak ibu-ibu? Kita enggan melakukan amar ma'ruf. Maka kulil haqqa walau kana murran. Dan jihad yang paling utama itu adalah kalimatu haqqin. Kalimat benar yang diucapkan di depan orang-orang yang zalimin. Ini semangat yang harus kita hadirkan sebelum kita diberi kejayaan oleh Allah. Lah kalau kita malas untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya selamanya tanah Palestina itu susah untuk dibebaskan. Jadi mari kita perbaiki diri kita sendiri, lalu kita perbaiki masyarakat kita sebelum nanti kita menjemput kebebasan Palestina. Seperti itu. Ini harus disampaikan karena banyak orang bermimpi membebaskan Palestina tapi hanya menyandarkan para pejuang yang ada di sana saja. Tidak, kita semuanya harus bekerja. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih mungkin seperti itu yang ingin saya sampaikan. Mari sama-sama menghadirkan kembali generasi Salahuddin Al-Ayyubi, bukan hanya satu tapi menjadi sebuah generasi. Banyak jumlahnya, caranya mulai dari memperbaiki mindset pemikiran kita tentang ilmu, dua tentang ibadah, dan mari bergerak bersama-sama mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.